Selamat berbahagia pada kawan-kawan kakak-kakak maupun adik-adik pramuka. Pada kali ini saya Satria Arjuna akan menerangkan tentang kompas dan peta pita. Kompas dan peta pita erat hubungannya di dalam gerakan pramuka, di mana penggunaan kompas merupakan mutlak dipergunakan dalam sebuah perjalanan penjelajahan. Karena tujuan akhir dari sebuah penjelajahan adalah membuat peta perjalanan dan laporan 5 kolom. Laporan 5 kolom dan dalam penjelajahan serta peta perjalanan sangat membutuhkan arah dan koordinat yang akan dibutuhkan dalam pengisian kolom pada laporan 5 kolom atau yang lebih dikenal dengan peta pita. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui dan lebih memperdalam lagi bagaimana cara menggunakan kompas dan mengetahui berapa banyak jenis dari kompas itu sendiri. Sebelum kita masuk pada materi pengisian pada kolom-kolom laporan 5 kolom atau peta pita, baiklah kita akan mempelajari tentang kompas secara umum. Secara bahasa, kompas adalah sebuah alat. Alat yaitu fungsinya untuk membantu, mempermudah kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, untuk kompas sendiri adalah alat untuk membantu petunjuk arah. Karena di kompas memang dominan, fungsinya adalah petunjuk arah. Secara arti yang sesungguhnya atau definisinya, kompas adalah alat petunjuk arah yang bekerja berdasarkan gaya medan magnet. Pada kompas selalu terdapat sebuah magnet sebagai komponen utamanya. Magnet tersebut biasanya berbentuk sebuah jarum penunjuk. Saat magnet menunjuk tersebut berada dalam keadaan bebas atau datar, maka akan mengarah ke utara dan selatan magnet bumi. Inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan kompas dan alat navigasi berbasis medan magnet yang lainnya. Umumnya kompas terdiri dari 3 komponen kompas secara umum, yaitu badan kompas atau bodi, jarum magnet, dan skala arah mata angin. Badan kompas berfungsi sebagai pembungkus atau alat pelindung komponen utama kompas. Jarum magnet dipasang sedemikian rupa agar bisa berputar bebas secara horizontal. Skala penunjuk umumnya berupa lingkaran 360 derajat dan arah mata angin yang di sana tertulis huruf N, E, S, dan W. N singkatan dari North atau utara. E singkatan dari East atau timur. S singkatan dari South atau selatan. W singkatan dari West atau barat. Macam dan jenis kompas. Kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik yang biasa kita pakai dalam gerakan pramuka atau kompas prisma. Kemudian kompas orientering atau kompas silva. Kompas orientering dan kompas silva akan kita lihat nanti gambarnya, yang mana fungsi utamanya adalah untuk melihat posisi atau arah pada peta topografi. Dan yang ketiga adalah kompas biasa. Kompas biasa ini sering dipergunakan seperti pada jam atau pada pisau belati atau pisau sangkur pada angkatan bersenjata, atau bisa saja pada yang biasa dilekatkan pada mainan anak-anak atau apa saja yang fungsinya utamanya adalah untuk penunjuk arah utara, selatan, barat, dan timur saja. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung, sekaligus dapat membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum utara, itulah sudut sasarannya atau bearing.
Berikutnya akan kita lihat bagian-bagian kompas secara spesifik, lebih dari yang tadi dikatakan hanya 3 bagian. Karena untuk menggunakan kompas dan cara membidikannya, kita butuh tahu bagian-bagian detail dari sebuah kompas bidik atau prisma. Sebelum kita masuk pada kompas prisma, kita akan melihat ada beberapa macam tadi yang kita bicarakan di awal, yaitu tentang kompas. Ada 3 macam, yaitu yang pertama yang besar ini adalah kompas prisma atau kompas bidik. Kemudian di sini ada contoh, yaitu kompas jenis silva. Dan kompas ini lebih jauh dipergunakan dalam penggunaan pencarian arah dalam peta topografi, karena pada bodinya yang transparan bisa melihat peta yang berada di bawahnya dengan jelas. Kemudian di sini ada petunjuk arah utara, tanda panah di sini. Kemudian di sini ada zoom atau loop yang untuk memperbesar angka atau koordinat tertentu. Demikian fungsinya. Baiklah, sekarang kita tidak membahas tentang kompas silva. Kemudian kita kembali pada kompas bidik. Pada kompas bidik ini ada bagian-bagian lain, yaitu pertama tadi setelah kita pelajari, yaitu tentang bodi kompas. Kemudian ada loop atau kaca pembesar di sini untuk melihat angka yang ada pada dial. Ya, kemudian ada dial itu sendiri, yaitu kaca atau lapisan yang ada di dalam yang menunjukkan arah atau angka-angka yang menunjukkan derajat pada kompas. Kemudian ada celah visir. Di sini ada belahan atau celah yang ada di atas loop atau kaca pembesarnya. Kemudian di sini pada cap atau tutup kompas terdapat ada sebuah rongga atau jendela yang di tengahnya ada benang. Benang, dan itu dikatakan benang visir. Kemudian pada bagian bawah belakang terdapat handle atau gantungan atau tempat memasukkan ibu jari pada saat kita akan membidikkan kompas. Demikian tentang bagian-bagian kompas. Kemudian di sini ada angka yang terdapat pada dial, yaitu dari 0 sampai dengan 359 derajat. Nah, dari 0 sampai dengan 359 derajat. Itulah yang ada pada bagian kompas. Kemudian ada garis pembantu dial di sini kuning. Ya, sebelum kita membidikkan kompas, kita harus meluruskannya dengan angka yang ada tepat di bawah kaca pembesar ini, supaya kita dapat melihat dengan akurat angka yang ada pada dial. Demikian pada bagian-bagian kompas. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimanakah cara membidikkan kompas atau mempergunakan kompas dan melihat angka yang ada pada dial. Kalau kita definisikan dengan kata-kata atau tulisan bahwa cara menggunakan kompas, yaitu pertama, jarum kompas akan bekerja baik jika posisi kompas mendatar. Seperti ini kira-kira. Kompasnya seperti ini, datar. Kemudian masukkan ibu jari ke dalam ring kompas atau handle tadi, seperti ini, agar posisinya menjadi datar dan kuat pada pegangan kita. Kemudian telunjuk kita taruh di bawah kompas seperti ini, membuat kondisi kompas menjadi stabil dan tidak bergoyang pada saat kita membidikkan. Kemudian C, bidik sasaran melalui celah visir, celah bidik ya. Seperti ini, di atas zoom atau di atas kaca pembesar ini ada celah visir namanya. Ya. Bidik sasaran melalui celah bidik sampai terlihat benang bidik pada lidah kompas atau capnya tadi. Di sini ada benang visir tadi. Kemudian kita lihat sasaran bidik kita, contohnya adalah pohon cemara besar ini. Kita lihat, kita sejajarkan antara celah visir, benang visir pada celah tutup ini sejajar dengan sasaran bidik yang akan kita bidik. Kemudian baca lingkar mendatar atau dial yang ada pada kompas
melalui kaca pembesar pada prisma di bawah celah bidik. Nah, kaca pembesar ini kemudian kita lirik ke bawah, menghadap kepada dial atau angka-angka yang ada pada kompas yang menunjukkan besarnya sudut yang kita bidik. Setelah kelihatan angka yang ada pada dial di bawah sini melalui kaca pembesar, maka angka itu akan kita ambil sebagai titik bidik atau poin pada satu sasaran bidik. Sasaran bidik adalah sebuah benda tidak bergerak yang paling menonjol yang bisa kita jadikan pedoman untuk memastikan perjalanan kita menuju ke arah tersebut. Demikian penjelasannya untuk cara menggunakan atau membidikkan kompas. Contoh berikut akan memperlihatkan dari keadaan belakang kompas atau dari arah kita. Contohnya seperti ini, kita membidik pada posisi jalan ini untuk menuju ke arah persimpangan jalan. Dengan cara meluruskan antara celah visir, benang visir, kemudian sasaran bidik atau objek bidik kita. Nah, biasanya dalam perjalanan ini, adik-adik dalam penjelajahan dibekali dengan sebuah surat perjalanan yang biasa dibuat dalam bentuk sandi oleh panitia maupun oleh kakak pembina. Contohnya, ikutilah jalan raya ini menuju ke pohon besar yang ada di depanmu. Nah, itu bisa saja dibuat dalam bahasa Indonesia biasa atau menggunakan sandi-sandi yang ada dalam pramuka yang kita kenal. Nah, untuk itu kita sudah tahu bahwa perintahnya ikuti jalan besar ini sampai menuju ke persimpangan berikutnya. Maka yang kita lakukan adalah pertama, membidikkan kompas lurus dengan arah sasaran bidik atau pohon kayu besar tadi. Kemudian kita melirik angka yang ada pada dial. Di sini bisa kita lihat melalui kaca pembesar atau loopnya terlihat angka 85. Maka angka 85 ini adalah merupakan besaran sudut yang akan kita jalani. Begitu selanjutnya pada titik B menuju ke titik C. Seandainya dalam sebuah surat perjalanan adik-adik diminta oleh pembina ataupun panitia, katanya lanjutkan perjalanan adik berbelok ke arah kiri menuju ke arah perbukitan. Nah, kalau kita mengikuti perjalanan ini berarti kita akan membidik pada poros jalan. Ya, jadi kita membidik pada poros jalan ini menuju ke titik C. Kita umpamakan di sini sebagai sasaran bidiknya adalah sebuah tower atau apa saja benda yang ada pada posisi ini yang bisa menonjol dan gampang kita lihat. Bisa saja itu pohon kayu atau rumah atau tower masjid dan lain sebagainya yang lebih tinggi menonjol. Dan tidak boleh kita ambil sebagai sasaran bidik yaitu benda-benda yang bergerak yang pada satu saat mereka akan beralih tempat dari tempat yang kita bidikan. Nah, begitu selanjutnya kalau dalam perjalanan penjelajahan ini terdapat banyak sekali belokan-belokan yang akhirnya sampai ke garis finish. Maka tahapan-tahapan tadi harus kita lakukan selanjutnya satu demi satu sampai ke titik di mana kita akan finish. Nah, dari sini kita lihat kembali bahwa cara menggunakan kompas seperti ini. Diletakkan sejajar dengan mata. Nah, supaya kita mudah setelah kita membidik dengan lurus, kemudian kita bisa dengan mudah melirik ke bawah ke angka dial dan memastikan berapa angka yang terdapat pada garis lurus penglihatan kita. Dan itulah yang dimaksud dengan titik bidik atau poin.